Saya melihat pernyataan yang dibuat bahwa Tuan Trump mengusulkan untuk memberikan Tuan Putin segala yang dia inginkan. Nah, Tuan Putin sudah memiliki wilayah di Ukraina. Dia sudah memenangkan perang untuk semua maksud dan tujuan. Jika perang berlanjut, dia akan mengambil lebih banyak dari Ukraina. Dan jadi apa yang dilakukan Tuan Trump menurut saya adalah mengakui realitas yang dihasilkan oleh perang. Dan itu sangat disayangkan. Mereka sangat disayangkan bagi orang-orang Ukraina yang mungkin telah kehilangan sebanyak 1 juta orang dalam pertempuran, yang telah mengalami depopulasi, deindustrialisasi, dedemokratisasi, dan yang tetap menjadi masyarakat termiskin dan paling korup di Eropa. Halo semuanya, ini Pascal Lotas dari Studi Netralitas. Dan hari ini saya berbicara sekali lagi dengan Duta Besar Chess Freeman yang vokal, yang di antara banyak posisi lainnya pernah menjabat sebagai Duta Besar AS untuk Arab Saudi, dan kemudian menjadi Asisten Sekretaris Pertahanan pada tahun 1990-an. Dia juga merupakan penerjemah utama Richard Nixon selama kunjungannya ke China pada tahun 1972, yang mengarah pada normalisasi hubungan AS-China. Duta Besar Freeman, senang bisa bicara bersama Bapak. Ambassador Freeman, great to have you back. Senang, bisa coba Pascal. Well, you've been talking quite a lot. Nah, Anda akhir-akhir ini banyak berbicara di berbagai program dan membantu kami memahami situasi urusan terkini, terutama kebijakan luar negeri AS. Dan saya ingin bertanya kepada Anda terlebih dahulu tentang interpretasi Anda mengenai proses perdamaian yang tampaknya sedang berlangsung antara AS dan Rusia. Bagaimana Anda memahaminya? Dan apakah Anda berpikir bahwa proposal gencatan senjata yang diajukan dan sekarang sedang dibahas memiliki risiko serius untuk berhasil? Well, it is very hard to make sense of all this. Ya, sangat sulit untuk memahami semua ini. Dugaan saya sendiri adalah bahwa Presiden Trump menginginkan rekonsiliasi dan keterlibatan yang luas dengan Rusia untuk menggantikan permusuhan saat ini. Masalah Ukraina adalah sarana untuk mencapai tujuan itu, daripada mengakhiri perang di Ukraina sebagai tujuan itu sendiri. Dalam mencoba merancang ini, pemerintahan Amerika menghadapi sejumlah kesulitan. Jelas, demonisasi terhadap Tuan Putin, pencemaran nama baik Rusia, kedis konsensus nasional, you'd say, more Rusia power through Gorneth, more grammatical kind of dealing with Korth. The Trump, the member of this Thermactian babe and Buffon. Doesn't seem to be much inhibited by public opinion. He is able to break through it and dia mampu menembusnya, dan itu adalah hal yang baik. Hambatan untuk negosiasi apapun untuk mengakhiri perang cukup jelas. Hambatan utama sebenarnya adalah penolakan keras Volodymyr Zelensky, presiden, mungkin bukan presiden konstitusional, tetapi pemimpin Ukraina, untuk terlibat dalam negosiasi apapun tentang subjek apapun. Dan saya mencatat bahwa meskipun sebagai imbalan atas dimulainya kembali dukungan intelijen dan material selama pembicaraan di Jeddah, tepat selesai, it's a tall to please skin to forward, ini tidak ada yang bernegosiasi beriman the sound kepada hati. Jadi tidak jelas, berhafri seri di diu itam giuthinias inais dengan negosiasi. Pencapaian utama dari pembicaraan di Jeddah terus bagaimanapun adalah kesepakatan oleh Zelensky untuk bernegosiasi dengan Rusia. Gencatan senjata adalah hal yang kebetulan. Dalam banyak hal, itu lebih merupakan gencatan senjata antara Donald Trump dan Volodymyr Zelensky daripada yang lainnya. Itu adalah tawaran gencatan senjata kepada Rusia yang diatur atas inisiatif Amerika Serikat. Namun, saya pikir bahkan mereka di Amerika Serikat yang mengusulkan ini menyadari bahwa peluang untuk benar-benar terjadi sangat minimal. Dan kita beralih ke pihak Rusia. Rusia telah sangat konsisten selama bertahun-tahun berpegang pada 3 tuntutan yang mereka buat pada Desember 2021 untuk mengakhiri perang ini dan mencapai perdamaian di Eropa. And to achieve a peace in Europe. Those 3 demands are essentially protection for
Russian Tiga tuntutan tersebut pada dasarnya adalah perlindungan bagi penutur bahasa Rusia di Ukraina, yang sekarang Rusia tegaskan harus dicapai melalui pengakuan hukum atas aneksasi keempat oblast di Ukraina Timur, yang sebagian besar berbahasa Rusia, serta tentu saja Crimea, yang juga sebagian besar berbahasa Rusia. Jadi itu adalah masalah yang menunjukkan tidak akan ada kemajuan dalam negosiasi jika Tuan Zelensky mempertahankan posisinya saat ini. Manaport memast anti-musik konsesi teori. Maksudnya tebag Rusia, no magbaling betul hal, alinguru kried it's taken ethrios na may nothu ni Ukras. that Ukraine returned to the neutrality in which it was born. Ukraine was recognized by Russia at its independence. Ukraina diakui oleh Rusia pada saat kemerdekaannya berdasarkan ketentuan dalam konstitusi dan pernyataan kebijakan yang menyatakan bahwa negara tersebut akan tetap netral dan tidak menjadi anggota blok manapun. Tentu saja, sejak saat itu, Ukraina telah dibujuk untuk mengajukan keanggotaan NATO, dan ini telah menjadi isu kampanye utama bagi Tuan Zelensky dan warga Ukraina, serta bagi beberapa orang Eropa yang mendukung posisi ini. Namun, saya mencatat di sini bahwa Tuan Stoltenberg, Sekretaris Jenderal NATO, sekarang secara terbuka mengakui bahwa keanggotaan NATO tidak lagi menjadi agenda bagi Ukraina. Jadi netralitas pada dasarnya berarti dalam konteks ini. Dan saya menyadari saya berbicara kepada seorang ahli tentang netralitas. Tetapi saya pikir dalam kasus ini, itu berarti tidak ada kekuatan bermusuhan di wilayah Ukraina yang diarahkan ke Rusia. It means no hostile forces on Ukrainian territory directed at Russia. The Russians initially put forward a lot of ancillary demands. Pada awalnya, Rusia mengajukan banyak tuntutan tambahan mengenai tingkat pasukan dan persenjataan, serta hal-hal lain dari pihak Ukraina. Saya pikir semua hal ini bisa dinegosiasikan, tetapi netralitas tidak bisa. Jadi pada dasarnya, untuk mengaitkan kedua hal ini, Rusia telah menuntut versi Perjanjian Negara Austria tahun 5. Itu adalah perjanjian yang akan menjamin netralitas Ukraina dan memastikan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan blok militer manapun, tetapi juga akan melindungi minoritas di Ukraina sesuai dengan aturan CSCA, Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, yang menetapkan bahwa minoritas harus memiliki hak atas otonomi budaya dan menggunakan bahasa mereka sendiri untuk tujuan terbatas, bahkan di negara di mana bahasa resmi utamanya adalah sesuatu yang lain. Where the major official language is something else. Austria has been a good example of this. Austria telah menjadi contoh yang baik dalam hal ini. Austria bersikap netral. Negara ini demokratis, negara ini makmur. Berbagai minoritasnya, Italia di Tirol, Slovenia, Hungaria, dan lainnya, semua menikmati pengakuan yang patut dicontoh atas otonomi budaya dan bahasa mereka. Jadi inilah pada dasarnya yang dituntut oleh Rusia. Namun ada tuntutan ketiga yang jauh lebih kompleks dan saat ini sangat diperdebatkan. That is pori sterpinig or member uji type mystery. This is that system and told why orsbeptista mavato dan not the tidak dafhan from NATO, and NATO does not feel a threat from Russia. The problem here is going back to Masalahnya, di sini kembali ke apa yang saya katakan sebelumnya tentang opini publik Amerika, yaitu keberhasilan memfitnah Rusia dan melebih-lebihkan ancaman Rusia. Ini tampaknya telah sepenuhnya diinternalisasi oleh sebagian besar orang Eropa. Jadi kita sekarang melihat diskusi yang berlangsung di antara orang Eropa yang dimotivasi oleh ketakutan akan penarikan Amerika dari Eropa, penelantaran orang Eropa, atau pengkondisian komitmen pertahanan di bawah NATO, yang mengharuskan orang Eropa setelah 80 tahun bergantung pada Amerika Serikat untuk menjaga ketertiban di benua mereka, untuk menciptakan ketertiban mereka sendiri dan melakukannya, tentunya dalam kerjasama dengan Rusia. Karena Eropa tidak bisa memiliki ketertiban yang sukses jika mengecualikan Rusia dan memperlakukannya sebagai musuh. Namun, orang Eropa tampaknya masih terfokus pada membagi Eropa menjadi wilayah pengaruh militer yang bersaing. Jadi, daripada membicarakan pengaturan politik yang mungkin menyelesaikan konflik Ukraina dan mengarah pada kesepakatan tentang keamanan, stabilitas, dan perdamaian yang luas di Eropa, mereka masih membicarakan beberapa hal yang sejujurnya cukup konyol, seperti penjaga perdamaian di Ukraina.
ketika tidak ada perdamaian yang bisa dijaga. Dan strategia setugiwar menerthriu naiskam nanar, yang bersilasan them perusiview with thing nongbor. The very reason the Russians went to war would be violated. Russia went to war to keep NATO out of Ukraine. Rusia berperang untuk menjaga NATO keluar dari Ukraina. Jadi ini benar-benar pembicaraan yang konyol. Dan kekonyolan ini diperparah oleh pernyataan orang-orang seperti Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris, yang mengatakan tentu saja kami akan menempatkan pasukan di Ukraina, tetapi mereka harus didukung oleh Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat telah dengan jelas menyatakan bahwa mereka sudah cukup dengan Ukraina. Jadi bagaimanapun, semua ini didasarkan pada pandangan delusional tentang realitas. Saya melihat pernyataan yang mengatakan bahwa Tuan Trump mengusulkan untuk memberikan Tuan Putin segala yang dia inginkan. Nah, Tuan Putin sudah memiliki wilayah di Ukraina. Dia sudah memenangkan perang untuk semua maksud dan tujuan. Jika perang berlanjut, dia akan mengambil lebih banyak dari Ukraina. Dan jadi apa yang dilakukan Tuan Trump, menurut saya, adalah mengakui realitas yang dihasilkan oleh perang. Dan itu artis Spinstinglith. And those are unfortunate. They have been particularly unfortunate for the Ukrainians. Mereka sangat tidak beruntung bagi orang Ukraina, yang mungkin telangan hingga 1 juta orang dalam pertempuran, yang telah mengalami depopulasi, deindustrialisasi, dedemokratisasi, dan yang tetap menjadi masyarakat termiskin dan paling korup di Eropa. Jadi ini adalah saat Anda bertanya, Anda tahu untuk memahami semua ini. Ini memiliki banyak bagian. Tidak mudah untuk memahaminya. Dan kita tidak tahu, di atas semua ini, bagaimana tingkat keterampilan para diplomat Amerika yang terlibat. Kita tahu bahwa Sergei Lavrov dan Ryabkov, serta lainnya di pihak Rusia sangat berpengalaman. Anda tahu, Tuan Lavrov memiliki 45 tahun pengalaman diplomatik. Dan dia menunjukkannya ketika berbicara. Marco Rubio memiliki 45 hari pengalaman. Jadi kita tidak tahu seberapa mungkin sebuah kesepakatan dapat dicapai, mengingat sifat belum teruji dari beberapa orang yang harus menegosiasikannya. Radivir Captain Tough. It seemed, for saying met saya berbicara. So I'll stop here. That's a lot. I apologize for going on at such length. No, that is very useful, and you are touching. Itu sangat berguna. Dan Anda menyentuh 2 hal lagi yang ingin saya tanyakan. Maksud saya, tingkat keterampilan tentu saja salah satunya. Saya berbicara beberapa hari yang lalu dengan Michael von der Schulenburg, yang dulunya adalah negosiator top PBB. Dan dia juga terlibat erat dalam konflik Iran-Irak, gencatan senjata, dan negosiasi perdamaian pada akhir tahun 80-an. Dan interpretasinya adalah bahwa pendekatan menuju gencatan senjata ini sebenarnya dilakukan dengan sangat terampil dari kedua belah pihak, AS dan Rusia. Karena AS berhasil menawarkan sesuatu yang dapat mereka terapkan karena Ukraina sekarang berada dalam kendali yang lebih ketat. Dan Rusia sekarang meminta penyelesaian detail tentang cara menerapkannya. Menurutnya, ini adalah cara yang sangat terampil dalam mendekati masalah ini. Mungkin saya bertanya kepada Anda tentang ini, tetapi kemudian hal kedua yang saya ingin tahu adalah apakah dalam pengalaman Anda, apa yang dilakukan Inggris, Prancis, dan Eropa saat ini, berbicara tentang pasukan di lapangan, dan juga menggunakan bahasa yang kembali ke Perang Irak kedua, dari koalisi yang bersedia, tidak hanya tidak terampil, tetapi berpotensi menjadi peran pengganggu dalam proses mencoba menciptakan kondisi di mana campur tangan luar, bahkan jika itu bukan campur tangan yang kuat, semungkin sebenarnya menghentikan proses sebagaimana adanya. Coba kamu lihat itu sebagai bahaya. Nah, itu sebenarnya 2 pertanyaan. Biarkan saya mulai dengan yang kedua. Saya pikir orang Eropa tidak ada di meja karena mereka sama sekali tidak memiliki proposal perdamaian. Jadi menempatkan mereka di meja akan mengganggu. Itu tidak akan mencapai apa-apa. Mereka perlu membuat proposal perdamaian. Dan dengan itu, maksud saya adalah format politik, bukan kelanjutan dari konflik militer dan konfrontasi. Saya tidak tahu apakah mereka bisa melakukannya atau tidak. Dalam pengalaman saya, komite yang terdiri dari katakanlah selusin orang memiliki kesulitan besar untuk mencapai kesimpulan dan tetap berpegang pada mereka. Mereka tidak pandai membuat keputusan. Ketika Anda memiliki 27 negara, itu bahkan lebih rumit.
Perpecahan antara orang Eropa sangat jelas. Tidak ada konsensus sama sekali, dan jadi mereka telah default ke denominator terendah, yaitu konfrontasi militer yang berkelanjutan. Din Shmrem Busteth Neg Nefipis. That just won't qualify them for anything. But this brings me to the first point. Namun, ini membawa saya ke poin pertama. Saya pikir, sebenarnya seseorang harus menganalisis. Oh baiklah, saya harus kembali. Sebelum saya meninggalkan orang Eropa, saya akan mengatakan bahwa kebingungan di antara orang Eropa, kurangnya konsensus, dan lebih khusus lagi, kurangnya proposal diplomatik sama sekali, adalah alasan mengapa pemerintahan Trump bijaksana untuk tidak mencoba memasukkan mereka dan beroperasi di atas kepala mereka langsung dengan Rusia di Riyadh. Ini masuk akal, dan saya pikir itu dilaksanakan dengan baik. Kedua, mengenai masalah proses keseluruhan. Saya pikir kita belum menganalisis respons Rusia dengan benar. Rusia telah menerima gagasan gencatan senjata dengan kutipan, nuansa, tutup kutipan. Saya mengerti ini sebenarnya adalah lelucon vulgar dalam bahasa Rusia karena kata nuansa terdengar seperti alat kelamin pria. Tapi saya tidak berbicara bahasa Rusia, jadi jangan pegang saya untuk itu. Tapi ini bukan nuansa. These are not nuances, these are basic principles. Ini adalah prinsip-prinsip dasar. Dan mereka adalah, seperti yang saya jelaskan, prinsip-prinsip yang diajukan sebagai bagian dari ultimatum Desember 2021. Mereka adalah prinsip-prinsip yang diabadikan dalam rancangan perjanjian yang diselesaikan di Istanbul pada akhir Maret 2022, beberapa minggu setelah invasi, di mana Ukraina setuju untuk netral dan tidak lagi mengejar keanggotaan di NATO. Saya percaya ada upaya untuk memulihkan kesepakatan Minsk yang akan memungkinkan otonomi daerah berbahasa Rusia di Ukraina. Saya tidak begitu yakin tentang itu, karena telah terjadi perang saudara yang berlangsung selama 8 tahun di mana banyak orang meninggal. Saya pikir Rusia sekarang telah sampai pada kesimpulan tegas bahwa satu-satunya perlindungan bagi sesama penutur bahasa Rusia mereka di Ukraina adalah kedaulatan terpisah, bukan di bawah Ukraina, seperti yang telah mereka setujui. Rakske small, speed stardik. Mr. Putin's reaction was actually very deft. He said, "Well, you've asked for a ceasefire." Dia berkata, baiklah, Anda telah meminta gencatan senjata. Saya setuju harus ada gencatan senjata, tetapi itu harus menjadi bagian dari perdamaian dan proses perdamaian. Jadi mari kita bekerja pada proses perdamaian agar kita bisa mencapai gencatan senjata. Mengapa dia melakukan itu? Nah, seperti yang saya katakan, itu cerdik. Dia tidak ingin apa yang terjadi pada Zelensky di kantor Oval terjadi pada hubungannya dengan Donald Trump. Dia tidak ingin menentang Donald Trump. Dia memahami, kembali ke tesis awal saya, bahwa ada banyak keuntungan bagi saya jika Rusia dapat menormalisasi hubungan dengan Amerika Serikat dan mengejar, seperti yang disepakati di Riyadh, baik kerjasama geopolitik maupun ekonomi dan Rusia. Between America and Russia. So I think Mr. Putin has his eye on the ground. Jadi saya pikir Tuan Putin memperhatikan kesepakatan besar yang mungkin bisa dicapai. Ukraina harus saya katakan, sayangnya tidak pernah menjadi isu sentral di sini. Ukraina dianggap oleh Amerika Serikat dan NATO sebagai alat untuk, kutipan, melemahkan dan mengisolasi Rusia. Itu tidak berhasil. Ukraina dianggap oleh Tuan Putin sebagai gejala, contoh dari biaya tidak memiliki arsitektur keamanan yang layak di Eropa. Semua propaganda yang bersikeras bahwa Tuan Putin ingin mengambil seluruh Ukraina tidak memiliki dasar. Faktanya, tidak ada klaim semacam itu dari pihak Rusia. Atau propaganda yang mengatakan bahwa niatnya adalah untuk berbaris melalui Ukraina ke Paris. Anda tahu, seperti yang dilakukan Tsar setelah mengalahkan Napoleon. Defeating Napoleon. This is not neither of these theses. Anda tahu, tidak ada dari kedua tesis ini yang benar. Dan Eropa pada dasarnya telah membiarkan dirinya, seperti yang saya katakan, menghirup propagandanya sendiri, menjadi sedikit mabuk dengan kebohongan yang menyertai kampanye perang informasi yang sangat intens. Eropa sedikit panik sekarang karena, di satu sisi, Amerika Serikat tidak lagi dianggap dapat diandalkan dan dianggap melewati kepala Eropa dan membuat kesepakatan dengan Rusia. Eropa tidak siap untuk menghadapi keadaan ini karena, sejak 1945,
Eropa puas bergantung pada Amerika Serikat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di benua itu, dan tidak merancang cara sendiri untuk melakukannya. Jadi sekarang kita memiliki berbagai hal yang terjadi di antara orang Eropa. So we now have all sorts of things going on among Europeans. The French are offering to extend nuclear. Prancis menawarkan untuk memperluas payung penangkal nuklir ke seluruh Eropa, melibatkan Jerman. Jerman diam-diam membicarakan senjata nuklir mereka sendiri. Inggris, setelah berkomitmen pada Brexit yang mengurangi pengaruh mereka di Eropa dan Amerika Serikat, sangat khawatir tentang ketergantungan mereka pada Amerika Serikat untuk penangkal nuklir mereka sendiri. Dan orang-orang di Eropa mengatakan berbagai hal. Saya mencatat bahwa Kaja Kallas, yang merupakan kepala aparatur kebijakan luar negeri Eropa dan seorang pengacara, menunjukkan dengan tepat mengapa pengacara adalah diplomat yang buruk. Dia mengatakan, kita tidak bisa berbicara dengan Tuan Putin, dia adalah penjahat perang. Namun, Anda tahu, diplomasi adalah tentang dialog. Dan tidak, Anda tidak harus membayangkan bahwa orang yang Anda ajak berdialog adalah orang suci, atau bebas dari dosa, atau dalam cara apapun memiliki kepribadian yang diinginkan. Anda bersikap pragmatis. Eropa tidak bersikap pragmatis. Europe is not being pragmatic. I utterly agree. And maybe Saya sangat setuju. Dan mungkin pertanyaan terakhir saya tentang topik ini adalah, bagi saya, tampaknya orang Eropa saat ini sedang mempelajari pelajaran yang salah. Dan mereka begitu terjebak dalam pola pikir ini, sehingga mereka sekarang menjalankan atau mulai menjalankan kebijakan yang akan sangat merugikan diri mereka sendiri, terutama dalam hal persenjataan kembali. Sekarang, persenjataan kembali di Jerman sedang populer lagi dan mungkin dilakukan lagi. Ini bagi saya sangat berbahaya, terutama jika Anda melihatnya kantivasi dari ancaman yang tinggi, ancaman imajiner yang Anda ciptakan sendiri. Ini adalah resep untuk bencana. Memudahkan juga ketakutan itu. Apakah believe itu dengan cara yang berbeda? fear, or do you see it in a different way? No, I think that's very right. Tidak, saya pikir itu sangat benar. Di antara hal-hal lain, semua pembicaraan ini, meskipun saya pikir banyak orang Rusia potensi bagi orang Eropa untuk benar-benar mencapai banyak hal, memang meletakkan dasar untuk konfrontasi militer yang berkelanjutan di Eropa. Alih-alih Eropa yang utuh dan bebas, seperti yang diinginkan semua orang, termasuk Rusia, kita melihat hal semacam ini mengarah pada pembagian militer Eropa yang abadi. Selain itu, ini sangat mahal dan menjadi beban bagi ekonomi yang tidak berjalan dengan baik. Maksud saya, jika melihat ekonomi besar dunia, Amerika Serikat sekarang berada dalam situasi yang sangat aneh dan tidak stabil, mengingat kebijakan presiden kita yang tidak menentu. Given the erratic policies of our president, someone in the Financial Times wrote the other day. Seseorang di Financial Times menulis beberapa hari yang lalu bahwa jika Anda membaca kolom ini pada hari apapun dalam seminggu yang berakhir dengan DAY, yang tentu saja semuanya begitu, maka Mr. Trump telah memberlakukan tarif, membalikkan mereka, menyesuaikan mereka, atau mengancam mereka pada seseorang atau lainnya. Sekutu dan musuh diperlakukan sama. Dan tentu saja, kita memiliki komplikasi lain seperti klaim absurd terhadap Greenland dan intimidasi terhadap Panama. Baiknya, dimichihom luar negeri yang patut dijual utama. Dunia tisir en Europe, tapi mengiti, bermatu orj elgenyu. Sesets, irawa ekonomi Tiongkok, itsubthupik baik saja. Thang tier rupilang bermat at samberhayu. Chinese economy is doing fine. It's got slower growth than it did. And there's a lot of schadenfreude about this. But Dan ada banyak schadenfreude tentang ini. Tapi sebenarnya, Anda tahu ini terus maju dan Eropa tidak. Eropa sedang lesu dengan Jerman mengalami deindustrialisasi akibat penghapusan energi murah dari Rusia yang telah menggerakkan ekonomi Jerman, dan Prancis dalam keadaan krisis dengan Aljazair yang bukan hal baik bagi Prancis, dan seterusnya. Jadi ini mungkin bukan saatnya untuk mengemukakan skema besar untuk kompleks militer industri pan-Eropa. Mevinai obligasi peroput memberi menisisi dan ekspansi meninsid. Anah, merisaploth, nemanhath. Yadif ilhath, it is to flishupan rambert mveres, lis. there is an issue to be worked out with the United States, clearly.
and that is a readjustment of responsibilities within NATO. Dan itu adalah penyesuaian tanggung jawab dalam NATO. Very mercenary manner is actually Tuan Trump, dengan cara yang sangat mercenary, sebenarnya menyerukan hal itu ketika dia meminta kontribusi tambahan dari Eropa. Dia pada dasarnya mengatakan apa yang dikatakan Menteri Pertahanannya di Konferensi Keamanan Munich. Eropa, kalian akan berdiri sendiri, dan kami mengalihkan perhatian kami untuk menentang China, dan kami mengalihkan perhatian kami ke Pasifik. Jadi Eropa harus menyesuaikan diri dengan ini, dan harus ada kesepakatan, harus ada proses negosiasi. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Apa yang terjadi dengan NATO? Apakah akan mendapatkan komandan Eropa? Saya pikir seharusnya begitu, tetapi itu bukan hal yang mudah. I think it should, but that isn't an easy thing. Maybe very last point on this because I think Mungkin poin terakhir yang sangat penting tentang ini, karena saya pikir ini signifikan. Kita sudah lama mendengar dari NATO bahwa jalur Ukraina menuju NATO tidak dapat diubah. Mereka menggunakan istilah tidak dapat diubah. Dan sekarang, seperti beberapa hari yang lalu, Mark Rutte duduk di sebelah Presiden AS, bahkan hanya mengangguk ketika Presiden AS mengatakan, kami ingin mencaplok Greenland, hanya mengangguk dan bersikap ramah. Dan kemudian mengatakan seperti, ya, tidak ada keanggotaan NATO untuk Ukraina. Maksud saya, jalur yang tidak dapat diubah sekarang telah dibalik. Apakah ini mengejutkan? Atau apakah Anda pikir ini mengirimkan sinyal apapun juga kepada orang Eropa untuk membuatnya jelas, sangat jelas, tentang apa aliansi militer ini? what this military alliance is about? Well, the Europeans shouldn't have had to have this reminder. Ya, orang Eropa seharusnya tidak perlu diingatkan tentang hal ini. Article 5. Bagaimanapun, esensi dari NATO adalah pasal 5 yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua, dan semua memiliki tanggung jawab untuk merespons. Namun, NATO telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak siap untuk berperang dengan Rusia secara langsung atas Ukraina. Yang mereka siapkan hanyalah melakukan perang proksi yang telah mereka lakukan, bukan omong-omong, dimulai pada Februari 2022, tetapi dimulai tepat setelah kudeta pada 2014. Ketika ada upaya besar-besaran untuk melatih ulang, melengkapi kembali, dan merestrukturisasi angkatan bersenjata Ukraina melawan Rusia. Faktanya, pada malam sebelum perang pecah pada Februari 2022, pasukan Ukraina siap untuk mencoba menyerang Donbas, yang disebut Republik Rakyat, dan menghilangkannya. Itu adalah tujuan mereka. So-called People's Republics and eliminate them. That was their objective. And you look at the reports from the time and you'll see an enormous... Dan jika Anda melihat laporan dari waktu itu, Anda akan melihat peningkatan besar dalam pelanggaran gencatan senjata yang disebut hampir semuanya dari pihak Ukraina. Jadi Anda tahu, seharusnya sudah jelas. Itu jelas bagi banyak orang bahwa Ukraina tidak akan pernah menjadi anggota NATO. Tidak ada yang berubah. Satu-satunya yang berubah adalah sedikit kejujuran yang merayap ke dalam retorika NATO. Dan itu adalah hasil dari pendekatan Mr. Trump yang agak brutal terhadap semua ini. Dan sekali lagi, itu telah bermanfaat. Itu sehat menurut pandangan saya. Dan orang-orang Eropa, Anda tahu, mereka bingung. Mereka bingung. Mereka tetap berpegang pada libretto lama. Itu adalah masalah Zelensky. Dia pergi ke Oval Office dan menyanyikan lagu lama. Rusia jahat. Putin adalah iblis. Anda tidak bisa mempercayai apapun yang dilakukan Rusia. Dan penonton meninggalkannya atau sebenarnya mendorongnya keluar dari ruangan. Aria 32, The Mind Themer. That aria doesn't play anymore.